Pasca hinggangnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju, maka secara matematika peluang cawapres hanya ada dua nama, yakni Pak Airlangga Hartarto dan Pak Erick Thohir. Dan di atas kertas, tentu peluang Pak Airlangga terbuka sangat lebar. Hanya saja, akankah Pak Prabowo bakal menerima begitu saja Ketua Umum Golkar sebagai cawapresnya? Ini dia info terkini Widya. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra bilang, pilihan bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir yang diusulkan PAN. Ini bukan perkara mudah loh, dan Prabowo sebagai capres itu membawa beban tersendiri. Pasalnya, inilah keikutsertaannya keempat dalam Pilpres dan maju jadi capres ketiga kalinya. Sebuah usaha yang benar-benar tidak kenal putus asa. Belajar dalam berbagai penyelenggaraan Pilpres, terutama sejak Orde Baru runtuh, hampir baru ada dua wakil presiden yang menjabat sebagai ketua umum partai. Pertama, Bu Megawati, dan kedua Pak Yusuf Kalla saat jadi Wapres pertama. Pendampingnya Pak SBY. Bu Mega jadi Wapres waktu presidennya Gus Dur, itu Pilpresnya masih dipilih DPR. Sejak Pilpres dipilih langsung oleh rakyat, ya baru ada Pak JK, itu pun jadi Wapres periode pertama, tahun 2004 sampai 2009. Setelah itu tidak pernah ada ketua partai yang terpilih jadi Wapres. Artinya tidak ada jaminan kalau ketua umum partai jadi cawapres bakal banyak pemilih yang tertarik. Tahun 2009, ada Pak Wiranto yang waktu itu jadi ketua umum Hanura, mendampingi capres Pak Yusuf Kalla. Yo kalah tenan. Lalu 2014, ada Pak Hatta Rajasa yang menjabat sebagai ketua umum PAN, juga tidak menang di Pilpres. Dia mendampingi Pak Prabowo jadi capres. Selain melihat penyelenggaraan Pilpres sebelumnya, elektabilitas keduanya juga tidak begitu menonjol. Pada April tahun ini, berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia dan LSI, 4 nama teratas yakni Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, AHY, dan Erick Thohir. Kemudian di Mei, urutan elektabilitas menjadi Sandiaga, Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Mahfud MD. Pada bulan Juli terjadi perubahan peta dengan urutan Erick Thohir, Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan Sandiaga Uno. Dengan berbagai perubahan tersebut menunjukkan pemilih belum menentukan dengan pasti. Yang cukup aneh justru keputusan Nasdem mencawapreskan Caimin. Sementara berbagai lembaga survei yang merilis hasil pemetaan di masyarakat, nama Caimin hampir tidak pernah masuk 5 besar cawapres. Tentu ini sah-sah saja, siapa tahu memang Pak Surya yakin peluang pasangan Anies dan Caimin berpotensi memenangkan kontestasi. Dalam apel pemenangan Prabowo yang digelar Partai Bulan Bintang, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Pak Yusril Iza menyampaikan, Koalisi Indonesia Maju punya 3 kandidat cawapres, yakni Pak Airlangga, Pak Erick, dan dirinya sendiri. Benarkah Pak Yusril berniat maju jadi cawapres? Dari aspek kapasitas keilmuan memang mumpuni. Hanya saja, sekarang kan usianya sudah 67 tahun. Masa capresnya 72 tahun, cawapresnya 67 tahun? Apa enggak berat mikir pemerintahan atau negara sebesar Indonesia begini? Di atas kertas Pak Airlangga yang paling punya peluang. Tapi sampai sekarang ini belum pernah mendengar sebuah video orasi beliau yang terlihat brilian bicara soal pemerintahan. Meski memiliki jabatan sebagai Menko, Ketua Umum Gerindra itu tidak terlihat punya effort besar untuk bertarung, untuk maju dan bersaing dalam Pilpres di tahun depan. Dalam aspek popularitas, Pak Erick jauh lebih punya berkenalan di masyarakat Indonesia. Keberhasilannya menyelenggarakan Asian Games 2018, Asian Para Games, dan 1 Abad NU menjadikan masyarakat melihat sosoknya. Kini selain menjabat Menteri BUMN, pria yang pernah memiliki klub sepak bola Inter Milan Italia itu sekarang ini menjadi Ketua Umum PSSI. Dirinya mampu mereformasi berbagai BUMN dengan kinerja makin bagus.
Sayangnya dia diajukan oleh PAN yang secara model elektoral kalah jauh dengan Golkar. Problemnya, Koalisi Indonesia Maju membutuhkan NU untuk menaikkan suara. Makanya sebelum PKB keluar, Prabowo lebih menyukai memilih Caimin sebagai cawapres. Diakui atau tidak, dari berbagai penyelenggara Pilpres, suara Nahdien sering jadi penentu siapa pasangan yang lebih berpeluang memenangkan kontestasi. Hanya saja seringkali menggandeng atau merangkul tokoh NU jelas jauh lebih sulit dibandingkan mengajak tokoh partai untuk Pilpres. Nahdien juga sering lebih manut pada kiai-kiai kampung mereka dibandingkan dengan elit-elit politik dan tidak mudah menggiring, mengarahkan atau mempengaruhi warga NU. Tapi siapapun tahu, suara NU itu berpengaruh signifikan. Lihat saja kemana suara NU waktu Pilpres 2014 dan 2019. Meski ada beberapa kiai NU merapat ke Prabowo, jamaah NU ternyata malah memilih Pak Jokowi. Atau Pak Erik yang jadi warga kehormatan Banser tidak otomatis menjadi daya tarik suara. Bisa jadi sekarang ini Prabowo sedang menimbang-nimbang tokoh NU mana yang bisa diajaknya berkoalisi. Peluang mengajak Mbak Yeni dan Bu Khofifah jadi terbuka lebar usai PKB menyeberang ke koalisi perubahan. Sebelumnya Mbak Yeni kan sempat melontarkan ada kendala untuk mendukung Pak Prabowo. Ya jelas adanya Caimin di sana membuat Mbak Yeni tidak akan masuk ke koalisi Indonesia Maju. Nah sekarang waktu PKB sudah tidak lagi di sana, apakah peluang merapatnya Mbak Yeni atau Bu Khofifah makin terbuka lebar? Politik itu dinamis, tidak semua hal yang terlihat itu akan menjadi apa yang terjadi. Salah satu contohnya, ya Pak Anies sama Mas Ahaye. Kemana-mana bareng, akhirnya pisah juga. Golkar dan PAN, apalagi Partai Bulan Bintang, tidak bisa menyatakan peluang ketua umum mereka lebih besar dibandingkan orang di luar koalisi. Meski PKB berada di koalisi perubahan, tidak menjamin suara warga NU menyeberang ke pasangan Anies Caimin. Ditambah di sana ada PKS. Itu jelas kondisi yang membuatnya banyak atau mayoritas Nahdien tidak akan melirik sama sekali. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya